Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Ahmad Arifah. Di video kali ini aku mau share informasi penting ke kalian seputar kisi-kisi soal SKD CPNS 2024 sesuai dengan edaran Kemenpan RB. Jadi nanti kalian belajarnya biar lebih fokus kalau tahu kisi-kisinya, tidak melebar kemana-mana. Oke, sebelum masuk ke videonya, buat kalian yang baru pertama kali mampir, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info penting lainnya seputar CPNS. Tanpa berlama-lama, hal pertama yang perlu kita ketahui sebelum membahas kisi-kisi SKD CPNS 2024 ini adalah akan ada 3 kelompok soal, yaitu TWK atau tes wawasan kebangsaan, TIU tes intelijensia umum, dan TKP atau tes karakteristik pribadi. TWK sendiri nanti terdiri dari 30 soal, nilai ambang batasnya 65, sementara nilai kumulatif atau tertingginya yaitu 150. Untuk TIU terdiri dari 35 soal, nilai ambang batasnya 80, nilai kumulatifnya tertinggi 175. TKP 45 soal, nilai ambang batasnya 166, nilai kumulatif tertingginya 225. Nah, untuk TKP ini pilihannya jawaban adalah A sampai E, memiliki nilai dengan nilai tertingginya itu 5, terendahnya 1, dan tidak menjawabnya 0. Total ada 110 soal dengan durasi waktu 100 menit. Nah, untuk penjelasan lengkap mengenai ambang batas ini, kalian bisa tonton videoku yang ini ya. Aku sertakan di pojok kanan atas. Kisi-kisi yang pertama yakni TWK atau tes wawasan kebangsaan. Nah, yang pertama ini nasionalisme yang akan diujikan, yaitu dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Yang kedua, integritas dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Yang ketiga yakni materi bela negara dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Yang keempat yakni materi pilar negara dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengalaman nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima yakni materi tentang bahasa negara dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kisi-kisi yang kedua yakni tentang TIU atau tes intelijensia umum. TIU ini nanti ada 3, yang pertama yakni kemampuan verbal, yang kedua kemampuan numerik, dan yang ketiga kemampuan figural. Kemampuan verbal sendiri nanti terbagi menjadi 3, yang pertama yakni analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Yang kedua, silogisme dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Dan yang ketiga yakni materi analitis dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Untuk kemampuan numerik meliputi yang pertama yakni berhitung dengan tujuan untuk mengukur kemampuan hitung sederhana. Yang kedua materi deret angka dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka. Materi yang keempat, perbandingan kuantitatif dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Dan yang keempat yakni soal cerita dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Untuk materi kemampuan figural sendiri terdiri dari 2 materi, yakni yang pertama analogi yang pertama tadi teks, yang kedua ini gambar. Dengan tujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan 2 gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Yang kedua materi ketidaksamaan dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Nah, untuk materi atau kisi-kisi yang ketiga yakni kisi-kisi TKP atau tes karakteristik pribadi. Materi yang pertama yakni pelayanan publik. Ini dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki.
Materi yang kedua yakni jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Materi yang ketiga, sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Materi yang keempat, yakni teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Materi yang kelima, profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Materi yang keenam, anti radikalisme dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Nah, itulah tadi beberapa kisi-kisi yang nantinya akan keluar di tes CPNS tahun 2024 sesuai dengan edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Kalau kamu punya pertanyaan atau mau sharing pengalaman, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau kamu merasa video ini bermanfaat, dan share ke teman-teman yang lain juga yang lagi persiapan CPNS. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semangat terus ya buat persiapannya, and good luck buat kalian semuanya. See you.